Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ayatul tipis, kemudian wakur infitah. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lau ditekan ya, ditekan dengan kuat, tujuannya untuk supaya menjaga keutuhan sifat rokhawahnya, mengalirkan suaranya biar utuh. Lau. Nah, satu, yang kedua biar tidak condong atau masuk pada sifat imalah lau beda gitu ya. Jadi ditekan dengan kuat. Ada di jilid pinten niki. Kalau di Umi jilid ada di jilid 4 ya. Una, nah ditekan au jadinya lau nih ya, tidak au tapi lau. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya'kulu syiddah tertahan suara, kemudian wa yulhihimul, hati-hati dua hak berbarengan maka kuatnya volume sama. Wa yulhihimul ya sama, terdengar dengan tahqiq jelas. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ahlakna, jadi sempurnakan hurufnya masing-masing berdiri sendiri. Wa ma ahlakna, jangan sampai wa ma ahlakna lakna. Nah ini tidak masih nyambung, belum sempurna, sudah berpindah ke huruf yang lain. Jadi jilid 4 juga menekan pada semua huruf yang sukun dan bertasdid, ditekan selesai baru berpindah ke huruf yang lain. Wa ma ahlakna wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. وقالوا يا أيها الذي
kurang adalah penekanan pada ya tasdid. Ayyu, benar-benar masuk di makhrajnya ya. Tasih ingat jenengan, makhrajnya ya ada di mana? Lali ya, alhamdulillah. Ada di tengah lidah. Makhraj syajariyah, lidah bagian tengah. Yang semakhraj dengan ya huruf napa? Shin, jim dan ya. Shin, jim, ya. Makhrajnya ada di syajariyah, lidah bagian tengah. Kemudian penekanan itu dalam rangka menjaga kesempurnaan sifat rokhawah atau mengalirkan suara. Ya ayyu, ayyu. Nah, tapi sekedar ditekan bukan ditahan. Tidak ya ayyuhal ayyuda. Cukup ditekan mawar. Ya ayyuha sama dengan iyyaka na'budu wa iya. Ini ya, iya tidak ya ayyu tapi ayyu. Nah, itu namanya rokhawah. Tapi ayyu tidak terasa, alirannya tidak terasa. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Ikhfa'nya qaf ditebalkan ya, tidak mingqa tapi mingqa. Nah, sudah tebal. Artinya sudah masuk pada sifat isti'la'nya qaf. Mingqa bukan sekedar mingqa. Kalau mingka jadinya karena istifal tipis ya. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La
ada tak hamas, kemudian di depannya ada sin, tetap ditambahkan nggih. Kholat lat sun. La yu'minuna bihi wa qad kholat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Oke, cukup sampai lembaran ini. Kulo nek talakti teng Yai Mudawi Ma'arif nggih seperti itu. Temponya gak tahu kalah cepat. Ya status ngeten iki. Wallah nalar kula sampe ya Allah kapan khatami. Terus sama cuma nggih. Alhamdulillah nembe angsal juz 14 iki. Pas surat Al-Hijr iki. Padahal pun setahun setengah. Ya Allah, koyo 3 tahun iki. Lo akan sama. Lah yo nopo? Ben kalau wingi niki malah Yai rawuhipun jam 1:00. Terus mulai injing niku ngantos beliau. Biasanya kan jam 09.00 mulai. Nah, kula dugi jam 09.00 langkung kok durung mulai dengan informasi di WA grup bahwa Yai nanti bisa hadir jam 1:30. Akhirnya nginep nang Surabaya kula. Nginep nang Surabaya timbangane wis ning Surabaya. Nah, ndelok bioskop. Anak kula ngajan ndelok film Vina. Sing lagi viral niku nggih. Kula segak lapok diwedeni yo bayar diwedeni. Lah nggih gak apa-apa. Pun, itu nggih, dados nggih ngoten niku sada saat kita talaki bener-bener per hurufnya itu dituwi tadi teman-teman oleh Yai. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sampai kula maos innahu mil Sulaiman, nah mil su itu sampai ditegur 3 kali masih salah. Kula sampai detik niki kula mau dalam perjalanan niki nang sepeda motor nggih ngoten. Innahu min Sulaim. Iki lho sing salah sing opo? Kok sing salah? Nggih, saestu yang tidak ditunjukkan sama Yai. Makanya kula rencana Senin ngajeng kula madhep tenggene Ustaz Erwin. Mana yang salah? Kok ditegur sampai 3 kali kemudian ya udah lanjutkan saja. Ya udah lanjutkan saja niki berarti kan tasih salah toh. Ngoten lho. Ya nggih, dereng plong. Kula sampai ayo cek salah iki piye bener e kula ngoten. Mangkane kula Senin ngaji insyaallah madhep teng Ustaz Erwin minta petunjuk bagaimana yang benar, salahnya, alasannya apa. Ngoten. Kula tasih dereng ikhlas ya. Pun Ustaz Usada monggo dilanjut ayat ke-16. Tadi yang belakang sudah semuanya nggih. Pun pol-polan. Nah, nggih, sakniki tapi yang tadi di belakang niki pun maju nggih. Nah, saat ini ganti sing mburi. Monggo Ustazah enggak apa-apa. Jenengan lanjutkan mawon Ustazah pada ayat ke-16. Monggo kita belajar sareng-sareng nggih. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Ustazah, coba jimnya dihaluskan lagi sama za ya. Ja,
ya. Walaqad ja'alna ja. Coba ulangi, coba ikuti saya. Ja. Kurang. Bukan ja, tapi ja. Ji. Ju. Baju. Nah, baju. Baju. Kalau baju itu condongnya pada hamas. Nah, jangan rasakan tekanan udara baju ini lebih kuat dibanding baju. Nah, ya, baju. Jadi tekanan udaranya kurangi biar tidak dominan masuk ke hamas. Baju. Coba jajan. Nah. Oke, sekali lagi saudara. Walaqad ja'alna stop. Kemudian coba za. Zi. Zu. Baz. Azza. Oke, walaqad ja'alna. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Oke, lagi tasbihnya ya wazayyanaha lin-nadhirin. Sekali lagi wazayyanaha lin-nadhirin. Satu ayat mana? Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Maknanya wahafidh rokhawah mengalirkan suara dan mengalirkan udara hamas. Wahafidnaha min kulli syaitanir rajim. Sekali lagi. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Cukup saja. Moga ayat berikutnya. Ada.
illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Ampun, nggih, monggo berikutnya. Alhamdulillah, saya. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma tunazzilu. Hati-hati. Wa in milsha, mil ifanya nun masuk ke huruf shin. Milsha asha dan di situ tanya. Milsha. Kalau mil itu nanti masuk ke pangkal lidah sehingga masuk ke makhrajnya qaf atau kaf. Milsha asha min syai'in, kemudian illa ain, ada i ada ain. Hati-hati, dua makhraj yang sama-sama makhraj halqiyah tenggorokan namun beda posisinya. Sekali lagi saja, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa wa ma nunazziluhu illa mad silah tawila wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dua maklumah, coba kurang dalam, kurang jeru. Coba coba sekarang ikuti hamzah itu hamzah itu bacaan yang ayo latihan ya kalau nyambel penak sama pecah coy. Kebenaran apa? Ayo berproses, asal jangan berhenti untuk berlatih dan berlatih. Cukup saja, monggo berikutnya. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama. Ayo, apa ini kira-kira? Ayo. Haknya ya. Wa arsalna riyaha kemudian kemarin sudah ada materi tentang naber ya. Minas sama. Nah, ditekan supaya menampakkan dominasi sifat syiddah atau tertahannya suara sama. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna
Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumu wa ma antum. Di situ kan sudah ada wakaf ya, jim. Kemudian fa'asqainakumu. Nah, awas, haknya jenengan hilang tadi. Hati-hati. Coba diulangi lagi. Mana tadi? Fa'as qoyina. Jenengan dalam aplikasi ini? Oke, aplikasi ini ya. Coba fa'as qoyina kumu. Nanti ya, wakaf jim. Wa arsalna riha kalawakika fa'anzalna minas sama. Coba sekali lagi, ulangi lagi. Nah, biar sempurna. Ayo, Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama. Minas sama ima'an fa'asqainakumu. lagi fa'anzalna minas samaa'i ma'an ikhfa'nya sudah masuk ke makhrajnya fa ma'an nah anfa ya, jadi sudah masuk pada makhrajnya fa, ada pada asyafah. Sekali lagi minas samaa'i ma'an fa'asqainakumu wa ma antum lahu bikharij wa ma antum lahu bikhazinin. bunyinya kuat. Wa ma antum lahu Wa ma antum lahu bikhazinin. Sambung. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Numit wakaf mawon ayo. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya ada Qul inna wawnya buka wa wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. sekali lagi wa inna rabbaka Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. tadi walaqad khalaqa khalaqnal Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min
berikutnya. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ. Sekali lagi coba kha, kemudian haknya harokat wawu, coba fathahnya harokat wawu disempurnakan. Ingat wawu itu makhrajnya kan berada di mana saudara? Ada di asyafah, bibir paling luar. Maka jika haknya fathah ini tidak sempurna diucapkan, maka ini pun juga akan mengganggu makhrajnya tidak terucap dengan sempurna juga. Nah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. Budak nopo susu kabeh iki. Wakaf mawon. Khaliqum basyara. Saged. Ayo jangan dipaksa. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Sekali lagi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Inni khaliqun. Jadi mat gondrong dah rodoan. Inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Nggih, Bun. Tadi mil sol maka putusnya lam di situ masuk pada sifat nopo? Syiddah, tertahan suaranya, mboten nggih, tetap dijaga karena lam sifatnya tawassut, tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah atau rifwah, antara suara tertahan dan terlepas. Mil sol solim sol so, tidak sol so. Sol solim min hama'im masnun. Cukup saja, terima kasih, barakallah. Lanjut berikutnya. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Coba rohnya ditakrir Ustazah, untuk apa? Diketarkan من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Satu ayat lagi habiskan. إلا إبليس. Langsung habiskan. Illa iblis إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Alhamdulillah. Berikutnya Ustazah. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim
hama'im masnun. Coba idharnya diselesaikan. Li asjuda li basyarin kharin kha. Nah, jangan sampai li basyarin kha. Nah, rin nunnya atau tanwinnya ada bercampur ke huruf kha. Jadi selesai tanwin baru berpindah ke huruf depannya. Coba sekali lagi. Li asjuda Li asjuda li basyarin Li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. tapi juga tidak putus. Li basyarin khalaqtahu, kalau li basyarin khalaq putus. Syiddah namanya, sifatnya berubah menjadi syiddah. Coba lagi. Li basyarin khalaqtahu. Li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Alhamdulillah, lanjut Ustazah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumil Di rok tafkir roknya jangan sampai sifatnya menjadi syiddah. Fa'anzirni zirni. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Cukup saja, alhamdulillah. Berikutnya. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Alhamdulillah. Berikutnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sekali lagi, minhum. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Jadi siratun alayya. Masih ingat ya tentang tingkatan gunnah dulu ada berapa? Ada akmalul gunnah miliknya mim dan nun yang bertasdid, kemudian gunnah kamil miliknya idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi dan idgham mutajanisain, ba bertemu mim, serta yang terakhir adalah gunnah naqsun gunnah tapi minim. Milimnya siapa itu? Idhar halqi, idhar syafawi dan idhar wajib. Nah, artinya siratun alayya itu bacaan apa? Siratun alayya bacaan idhar halqi, maka ini pun juga harus ada gunnahnya. Nah, yang tidak ada gunnahnya, qala hadza siratun alaitun. Nah, itu namanya tidak ada gunnahnya. Ya, jadi tetap ada mendengungnya namun minim.
siratun alayya. Nah, kenapa kok harus tetap ada gunahnya? Karena kalau gunahnya di situ tidak ada, maka secara sifat dia akan berubah menjadi sifat syiddah. Nah, di situ tujuannya. Sehingga tanwin di situ ada tanwin itu kan secara bunyi kan ada kandungan bacaan nun sukun. Atau nggih? Nah, ada bacaan nun sukun, maka di situ pun juga harus ada masuk di gunnah naqas. Artinya secara sifat juga masuk di sifat tawassut karena nun di situ masuknya pada sifat tawassut. Nah, kalau dibaca siratun alayya maka syiddah akan tertahan ini ya. Maka disitulah perlunya kita membaca gunnah naqas dengan tetap ada kandungan dengungnya tapi minim sekali, baik berada pada idhar halqi, idhar syafawi maupun idhar wajib tetap ada kandungan gunnahnya walaupun minim. Ngoten nggih. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Sekali lagi Ustaz ya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Satu ayat lagi. Bismillah. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'ak. Awas. Sultanun illa. Kerasa nggih? Ya, alhamdulillah. Yang penting niku kerasa. Nggih. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Alhamdulillah. Nggih. Cukup sadar, monggo berikutnya. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum innal muttaqina fi jannatin innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nggih, cukup. Berikutnya. Udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sekali lagi. Min ghil wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Satu ayat lagi. Ayat. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Oke, cukup. Berikutnya. Nabbi ibadi Hati-hati. Ayo. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim wa anna adzabi huwal adzabul alim wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Lubangnya ditambahi lagi.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Nah, tadi ain ke hamzah, sekarang hamzah ke ain. Hati-hati ya. Coba Ustazah. A. 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 Ekstrim ini perbedaan antara a dan a. Kalau tadi a nabi ain bi dari suara yang tertahan sudah langsung masuk ke ain, langsung masuk ke tawasutnya ain. Secara makhraj lebih kuat syiddah ya, lebih kuat syiddah. Jadi berada pada aqsal halqi, pangkal tenggorokan, kemudian ain berada pada posisi wastul halqi, tengah tenggorokan. Terima kasih Ustazah. Monggo dilanjut. Yudakhalu alaihi faqalu Minum dulu Ustazah. Dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal Sekali lagi tawjal. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Sekali lagi. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Terus Qala abashartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. andaikan waqaf ammassaniyal kibaru atau ala ammassani, andaikan bener-bener gak kuat. Tapi yang afdal ya al-kibar situ ya. Sekali lagi Ustazah. Qala abasyartumuni. Qala abashartumuni ala ammassaniyal kibar. Niat panjangan. Ayo ulangi lagi. Qala abashartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun. Iya, cukup. Berikutnya Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. kan tohnya minal qanitin istiaqlah. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin.
bunyinya Ustazah? Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Ya betul apa-apa. Angine kaya ning tengah laut. Saya iki. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Alhamdulillah, cukup. Terima kasih Ustazah. Cukupnya. Boten, Cik, madhepaken mriki lho. Nggih. Angin seperti kuwi. Illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Coba Ustazah awalnya dibuka. Illam ra'atahu qaddarna dar tebal namun dibuka ya. Jadi posisi mulutnya tidak qaddaru tapi qaddaru. Nah, posisinya dibuka saja. Illa imra'atahu qaddarna falamma jaa'a ala Lutil mursalun. Coba pokoknya dilebarkan lagi. Lutai itu. Ya Allah. Falamma jaa'a ala Lutil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Ayat lagi. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Oke, lanjut berikutnya. Alhamdulillah. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Fa asri bi ahlika bi qid'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit. Cukup kamu. Santai mawon. Harokat kasrohnya miring-miring, bukan miring-miring tapi miring-miring. Ya sadar. Ayo, haknya harokat kasroh apa? Khafdul fakkis sufla, menurunkan rahang bawah itu haknya. Intisar khafdul fakkis sufla. Coba sekali lagi, santai mawon. Andaikan tidak kuat, wakaf ya. Jangan kayak dibudak kemudian melanggar kaidah tajwidnya. Ayo sekali lagi saja. Fa asri bi ahlika bi qid'in minal Beda ya, ya, tapi biti. Fa asri bi ahlika bi qid'in. Nah, bi qid'in bukan beda ya. Ayo, berikan haknya harokat. Hakul harokah berikan secara utuh. Ayo. fa asri bi ahlika Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythum. Santai dulu, santai. Coba ada yang tidak stabil. Adbarahum wala mimnya tadi berkurang kalau di situ. Namun kalau mana tadi wamdu keluen. Nah ini ya, ayo berikan di
wat mana tadi wattabi' adbarahum wa wamdu sama-sama idharnya kan idhar halqi maka gunnah naqs maksudnya. Sekali lagi Ustaz ya. wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Ini saja nih. Nambah atau sambung? Berikutnya Ustaz ya. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira Haula Sabar. Apa yang sabar? wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira musbihin وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Berikutnya واتقوا الله ولا تخزون. tukhzun, jangan gandut di situ. Wala tukhzun. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Berikutnya cukup saja. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Berikutnya إن في ذلك لآيات للمتسومين. si bawa lawe ini ya. إن في ذلك لآية. Santai, tenangkan dulu. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Alhamdulillah. Terus berikutnya وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Fanta masuk ke makhrajnya
Fantaqamna minhum alif فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين mursalin hijril mursalin. Sekali lagi. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. Sadnya masuk ke shin wa fa'akhadat humusso asa. Sebenarnya sin sad za itu satu makhraj asaliyah ya. Hanya bedanya kalau za dan sin istifal tipis. Kemudian kalau sad isti'la tebal. Jadi sin dan sad itu sama. Hanya sinnya yang ditebalkan kemudian berubah menjadi so, asa tipis. Tapi kalau tebal aso. Nah, tebalnya itu posisi lidahnya terangkat. Aso, asri. Nah, ini ya. Jadi mana tadi? Fa'akhadat humusso aso as-sayhatu musbi menebal. Sekali lagi saja musbihin. فأخذتهم الصيحة مصبحين. Apa ya? Apa? Ini apa? Sin. Sedap iruit. Nyuruit. Napa niku pencucu. Ini mantan toh? Oh itu. Dia leres ya? Belum bisa move on ya? Nah, yuk move on saja. Di Umi panduannya seperti itu ya. Jadi tidak mendominasikan makhrajnya pada bibir enggak, karena memang makhrajnya shad itu tidak di bibir tapi pada ujung lidah. Kalau dulu saya pernah sharing alasannya dimencucukan itu dalam rangka keluar ini tambah keluar ini. Halo. Oke, aman. Mari nih Ya, jadi tujuannya waktu saya tanya itu tujuannya sofir. Padahal satu saja sofir itu kan tidak hanya huruf shad saja, tapi huruf sin za shad itu ketiganya juga punya sifat sofir. Nah ini ya. Jadi pengertian sofir itu satu saja. Sofir itu kan kayak orang bersiul gitu ya. Jadi sofir di situ bukan memonyongkan bibir sebagaimana pengertian kita orang Jawa, bahwa orang saat bersofir itu atau bersiul itu harus dimonyongkan, mencucukan, enggak. Jadi sofir itu adalah menekan udara yang melewati runcingnya gigi sehingga seperti suara burung di situ. Ya, lah andaikan sofir itu caranya dengan memonyongkan bibir, nah terus piye za dan sin? Ayo, sofirkan za dan sin. Kan seperti itu toh. Nah akhirnya kan seperti itu ini ya. Jadi sofir itu kalau alasannya shad dengan cara dimonyongkan dengan alasan sofir, maka za dan sin juga punya sifat sofir ya. Maka sekali lagi shad itu menjadi tebal karena isti'la'nya, bukan karena sofirnya itu tadi.
Kalau sofir maka za dan sin juga punya sifat yang sama, ini ya. Maka tebalkan sod, tebalkan sin dengan cara mengangkat posisi lidahnya. So, si, su, sa, si, su, asa. Nah ini ya kan, asi, tipis. Aso, nah tebal. Asi, nah tebal juga. Nah, sehingga saat dipraktekkan as-sayhatu musbi. Coba mana? Beliau tadi mana? Mana tadi ya? Coba bisa enggak? So. No, jadi kan so. Coba diminimalisir maksudnya. Coba sa. Pakai marker pengeras. Sa. Si. Sekarang ditebalkan. So. Saya tidak monyongkan ya. So. Si. Sekarang ditafsir. As-so. As-si. As-si. Jangan domah ya, bahaya. Si domah nyawa aku. Coba. Fa'akhadat humus sayhatu musbihin. Sekali lagi ayo. فأخذتهم الصيحة Musbihin. Latihan nggih, berproses. Nah, fokus pada solidnya. Terima kasih. Tadi berapa ayat dengan? Satu ayat. Tambah lagi Ustaz. Satu ayat lagi. Sama al-guna. Coba go lagi. Kayak waktu lelakan lah. Sesuai. Sadaq dan rin, sadaq terutama. Cukup sadaq, terima kasih. Berikutnya Wow, ini sering kali terutama berada pada awal itu mesti jadi wa. Padahal makhrajnya ada di paling luar loh ya, sehingga harus benar-benar wa. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Hamas rafawahnya sadfa las. La'atiyatun fasfahis safhal jamil. La'atiyatun fasfahis safhal jamil. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
Sofnya ditebalkan ya. Sofha. Ya sekali lagi. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Walnya ditekan. Sab'an minal matani wal qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Oh, terima kasih. Berikutnya Ustazah. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim waqfir janahak Waqfid janahak. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwaja. Bihi coret panjang, dibaca panjang, dua ayunan. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirul mubin. Lagi Wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin. Oh, berikutnya Ustazah. Alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ulangi lagi. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Alhamdulillah. Berikutnya monggo. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Masih kata Eh. iblis. Oke, yang depan. Pon, niki cukup atau lanjut? Lanjut. Niki derek Halo? setelah jasa. Iya, moga. Betul apa-apa, nggih. Ini andai kan nanti ada pertanyaan pasti memesan apa? Bisa Muflisi minta Nggih, moga sadar. Surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha' min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wal arda khalaqas samawati wal arda bil haqq. wal arda bil haqq Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Yusri jangan dilepas. Yusri ya. Yusri. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tenang lagi. Khalaqal insana min nutfah. Makop di situ ya. Khalaqal insana min nutfah. Nutfah. Nah, nutfah lagi. Khalaqal insana min nutfah. Min nutfatin. Nutfah. Nutfah. Ya, nutfah. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Mantulnya tidak usah dijeda. Min nutfah. Nah, betul. Min nutfah dah. Min nutfah. Nah, fatin fa. Hati-hati ya. Sekali lagi. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Iya, mohon buat apa ya. Lanjut dengan wal an'ama khalaqaha lakum fiha
inna rabbakum lara'ufur rahim. Alhamdulillah. Doa berikutnya Ustaz. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع yumbitu iqlab hakum bi ikhfa syafawi ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Tekan kuat liqaumiyya إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. liqaumiyya idgham bihunna. Sekali lagi. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Tekan lagi. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Bihunna.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. Hati-hati, hak jenengan masuk ke khaysum minhu dan mawakhir fihi ban fihi hi. Hati-hati ya, masuk ke hidung. Coba diulangi lagi Ustaz. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Min fadlihi, bukan hidungnya di. Min fadlihi juga. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alhamdulillah, hati-hati ya. Haknya kadang-kadang masuk ke khaysum, ke rongga hidung. Cirinya bagaimana? Nah, ini terdengar misalkan min fadlihi hi. Nah, ini berarti masuk ke hidung. Tekan itu. Oke. Fadlihi lah hi ha hi hu. Ketika tidak ada terasa gatal, berarti memang sudah tidak melewati makhraj itu. Tetapi kalau ha hi hu, nah berarti ini masih masuk ke hidung gitu ya. Jadi cara untuk meniteninya dengan cara dibuntu. Nah, maka jika bisa melewati dengan baik, maka sudah keluar dari makhraj khaysum. Cukup bisa. Terima kasih. Tasik wonten apa mboten? Oke, ayo kita baca bersama-sama sampai ayat 21 satu sadar. Ayo bersama-sama. 1 2 3 lanjut. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun sadaqallahul azim. Nah, jadi kesimpulannya, anak-anak kita memiliki kualitas bacaan seperti panjenengan itu sudah bagus. Nah, cuman bagaimana sekarang anak-anak itu memiliki kualitas yang sama dengan jenengan? Nah ini
tentu tidak lepas dari 7 program yang ada, 7 tahapan yang ada. Nih ya, insya Allah kalau tahapan-tahapan itu dilalui dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang sama hasilnya. Karena contohnya sudah ada. Maka di antara hal yang penting lagi adalah merefresh 7 tahapan-tahapan yang ada dalam UMI itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, barangkali refresh ulang tahapan-tahapan itu, di-refresh kembali, atau dengan kata lain tahapan-tahapan yang sudah panjenengan pelajari dapatkan di sertifikasi itu juga sekali waktu di refresh ulang, kemudian praktek langsung. Bagaimana? Micro teaching lagi. Ya, sudah ya. Tapi sekarang sudah ada PJ-PJ-nya itu. Nah, saat supervisi, nah itu yang dipantalnya teman-teman. Ya, saya masih berdosa sampai hari ini belum melaksanakan supervisi dewi. Gumazidah itu all out menangi. Sat buat gaspol. Nah, kulon ini sing masya Allah. Itu kok dereng sampai lali itu loh. Tenggelagan ini bagiannya tenggara sinten mawon. Tenggara sinten? Dalam? Lagi, tenggara sinten, tenggara TPK pun di mawon. Falakia. Wah, serau falak. Nah, Falakia itu gak usah disepervisi sampai. Betul, tetap harus ada ya. Tetap sebagai bentuk pertanggungjawaban PJ, betul. Oke, ada pertanyaan? Ustadz Mukhlisin, monggo. Halo? Naber? Ya, naber. Oke. Ya, tolong jelaskan. Ini kan mau catatan mawar, tapi prakteknya belum. Oke. Jadi kemarin waktu saya selesai talaki itu ngobrol juga sama Ustadz Mirza sama Ustadz Baihaqi. Di antaranya juga tentang naber itu. Jadi naber itu tujuannya adalah bagaimana sifat yang melekat pada huruf yang akhir itu benar-benar tampak dengan jelas dan nyata. Tahqiq intinya di situ. Contoh hamzah, limai yasha. Nah, kalau dibaca lemah, limai yasha. Nah, ini kan lemah. Artinya yang dominasi dari sifat syiddah itu juga akan mengurangi, sehingga perlu ada penekanan. Dan itu juga berlaku pada ya, itu juga berlaku pada ya tasdid saat posisi sukun maupun betul ya tasdid saat posisi waqaf, ya dan wawu tasdid saat posisi waqaf, kemudian ra, lam, artinya pada huruf-huruf yang tasdid, sehingga untuk membedakan antara huruf di situ bertasdid atau tidaknya. Fatal, mafal, nah itu ya, mustaqir. Nah, ini ada penekanan. Tujuannya untuk membedakan antara huruf itu bertasdid dan tidak bertasdid. Namun itu dikecualikan pada huruf nun dan mim yang tasdid. Artinya saat mim dan nun bertasdid ini waqaf tidak ada surat itu loh yang tentang nikah itu apa? Min ayatihi. Badan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala. Ya Allah, astagfirullah. Contohnya di situ apa saja? Nah, fil yammi misalkan jangan dibaca fil yam. Nah, enggak. Kenapa? Karena tanpa ditekan pun gunnahnya tetap berjalan. Karena ada gunnah akmal di sini loh. Nih ya, fil yam ka'annahun tetap dibaca gunnah biasa, tidak ada nilai nabernya. Nah, itu terjadi pada huruf-huruf selain mim dan nun yang tasdid. Itu ya, mustatir. Nah, mun apalagi? Fadl apalagi? Minal mas.
Nah itu ditekan juga nih ya. Tujuannya karena memang untuk menamakan atau untuk membedakan antara huruf itu bertasdid dan tidak bertasdid. Ngoten nggih. Andaikan di situ tidak bertasdid ya tidak ditekan. Ya roh Ustaz yang tidak bertasdid sama yang bertasdid. Iya. Ustaz. Contohnya di situ apa Ustaz? Yang ini mustaqil Nah, ini saya dapatkan di Ustaz Muhtadi masih belum saya hapus. Nah itu ya. Milik saya kok tidak ada Ustaz. Tahu ada ya di paling atas itu ya. Jadi wakaf pada huruf bertasdid ketika pada kata yang huruf terakhirnya bertasdid maka ada nabar di ujung kata yang diwakafkan. Artinya nabar di situ dalam rangka menjaga atau membedakan antara huruf yang bertasdid dengan huruf yang tidak bertasdid. Nah, antara roh misalkan mustaqar, nah itu kan ada penekanannya. Andaikan di situ tidak bertasdid maka tidak usah dinaberkan. Contohnya wal qamar. Nah, itu kan rohnya kan tidak ada tasdidnya. Kalau dibaca wal qamar maka menekankannya di situ mengesankan adanya tasdid. Ngoten Ustaz. Sehingga penekanan di situ dalam rangka membedakan antara huruf yang bertasdid dengan huruf yang tidak bertasdid sehingga sifat sifat tawassutnya atau bainiyahnya roh ini benar-benar terjaga dengan maksimal. Mustaqar, munhamil, nah itu ya benar-benar terjaga. Minal hajj, nah itu juga ditekan. Minal mas fatol, nah semuanya ditekan dalam rangka menjaga keutuhan sifat dan membedakan dengan huruf yang tidak bertasdid. Pun ketentuan poin 1 dikecualikan pada huruf nun dan mim yang bertasdid maupun yang tidak bertasdid saat posisi wakaf. Contoh jan biasa tidak jan, tidak ditekan tapi jan fil yang minhun tidak minhun tidak ya. Kenapa? Karena tanpa dinaber pun gunnahnya tetap utuh terjaga karena masuk di akmalul gunnah, mendengung dengan paling sempurna. Yang kedua, tidak berlaku juga naber saat posisi qalqalah. Contoh batabba minal haqqi wal hajji, tidak batab tabbat yada abi lahabi wa tabb, tidak watab, tidak ditekan tapi biasa, tidak ada penekanan namun normal biasa. Wal haqq wal hajj bil hajj, dikecualikan lagi pada qalqalah yang sebelumnya didahului huruf mad. Man hadda, nah ada nabernya saat huruf qalqalah itu didahului oleh huruf mad maka ada nabernya. Kemudian wakaf pada hamzah yang didahului huruf mad ini sudah berkali-kali ya. As-sama su syai sudah. Kemudian wawu dan ya bertasdid pun juga ada. Minal quwwah wal hayyul, nah, hayyu innahu kana tawwa. Nah, ini ditekan. Tujuannya apa? Menampakkan rikhwah atau aliran suaranya pada huruf ya dan wawu yang bertasdid. Maka iyyaka kurang, iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu naber. Ya, karena untuk menampakkan atau menjaga kesempurnaan sifat rokhawahnya. Wa idza hujjitum ada nabernya juga. Kemudian pada mat lazim mutaqqal baik harfi maupun
kilmi juga sama-sama ada nabernya. As-sakh, kemudian al-haq, waladdall, nah semuanya ada nabernya. Alif lam mim qasim, nah naber juga. Kemudian alif tasniyah bertemu dengan al-ta'rif, daqash syajarah, untuk supaya tidak nyeret. Daqash syajarah, maka dengan cara dinaber maka akan menghilangkan kesan adanya ini kan secara makna kan tasniyah Ustaz ya. Daqash syajarah, kalau dibaca daqash syajarah maka lemah. Daqash syajarah wastabaqal bab wa qalal, nah semuanya diberikan sifat naber dalam rangka untuk menyempurnakan huruf yang ada di depannya. Oke, kecuali pada lafaz da'awallaha rabbahuma ini dikecualikan karena sudah ada penekanan ada tahqiq pada lafaz rabbahuma, menunjukkan tentang tasniyahnya sudah ada di situ. Matan Ustaz cukup paham nggih? Paham. Soalnya yang kemarin itu yang berdas itu, misalnya saya itu yang ada mustakor kayak dialirkan gitu. Atau diseret kan? Iya, makanya kalau pernah tanya kepada dia, alhamdulillah ini sudah fakol. Biasanya saya itu fakol lama dia. Jadi itu tujuannya naber itu untuk membedakan antara yang bertasdid dengan yang tidak bertasdid. Dengan cara di naber. Naber itu kan secara bahasa apa kalau ini artinya? Jerit, nah, asyah, nah jerit, jeritan. Fatal, mustatir, munhamir, ya. Sampun Ustaz. Ada sedikit nih, pertanyaan cuma sangat sederhana. Kemarin saya saat lihat di YouTube itu lewat di beranda saya Syekh Aiman dari luar negeri, Sahabat Rusdi. Ya. Di situ pas kontestan Indonesia itu kalau saya dengar itu sangat baik sekali, sangat baik dan jelas sekali. Tapi ternyata masih salah juga menurut Syekh Aiman itu. Salahnya hanya satu poin, khoknya. Iya, khoknya. Ini untuk standar umi, khoknya itu kalau menurut Syekh Aiman itu tidak usah ngorok, nggak boleh ngorok. Terus menurut standar umi itu apa kalau ngoroknya lebih keras itu lebih baik atau gimana? Ini kan berbeda pandangan dari Syekh Aiman. Nah, ini juga saya dengar dari keterangan dari Ustaz Haji Hidayat juga seperti itu. Nah, ini yang saya inginkan adalah pandangan dari Umi dan apa yang saya lihat di YouTube tentang Syekh Aiman tadi keterangannya. Apa perbedaan imam atau gimana? Kalau merujuk pada Syekh Aiman Rusdi, tentu itu untuk orang-orang yang sudah marotibnya marotib al-mutqin. Kan marotib orang tahsin itu kan ada 3 tingkatan Ustaz. Yang paling dasar itu tahsinus saut was sifat wal makhraj. Menstandarkan volume suara bacaan itu paling dasar. Sifatul huruf juga paling dasar dan makharijul huruf juga paling dasar. Nomor 1, tahsinus saut was sifat wal makhraj. Itu. Tingkatan Nggih, marotibut tahsin ada 3. Tahsinus saut wasifah wal makhraj. Ini yang paling dasar. Bagaimana kita menstandarkan volume suara kita? Karena seringkali kita mendengarkan membaca Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya tidak standar. Itu perlu distandarkan saat proses tahsin itu.
Begitu juga dengan sifatul huruf dan makhrajnya harus benar-benar sudah berada pada posisi di mana huruf itu berasal. Ini pun masih dasar sekali. Tidak hanya dasar, dasar. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua at-takmili, maratib at-takmil, penyempurnaan. Artinya kalau sudah suaranya jelas, kemudian sifatnya, makhrajnya juga sudah jelas, pengucapannya sudah baik, maka masuk di ranah at-takmil, berarti sudah disempurnakan. Makanya itulah kenapa saat kita talaqi ke Yamudawi itu harus benar-benar pelan. Maratibnya at-tahqiq, tidak boleh cepat, itu tidak boleh, mesti kon baleni. Saya itu pernah rotok melihat beliau itu rotok antum tak cepat nocek nih oleh akeh kon baleni Ustaz. Saya masuk gak kena dibodoni gitu. Ini ya kon baleni, jadi bener-bener tahqiq. Nah itu at-takmili. Kemudian yang terakhir adalah maratib al-itqan, bacaannya sudah benar-benar mutqin, sudah benar-benar sesuai dengan tidak keluar, bahkan sudah sekecil apapun huruf itu sudah benar-benar diperhatikan. Nah, saya yakin Syekh Aiman tadi sudah berada di tahapan itu. Artinya, maaf Ustaz, kalau ini kita terapkan ke kita, apalagi ke anak-anak, maten lho nggih. Ini ya Allah Gusti, masih harus sabar. Oke. Kenapa? Karena prosesnya masih jauh. Sehingga pun untuk ke anak-anak kita sing penting ngorok. Nah, maten, ngorok nggih, ngorok. Nah, adapun standar seberapa keras ngoroknya itu baru di tahapan berikutnya. Di Syekh Rusdi Aiman tadi ngoroknya kalau gini, kalau di Umi saya pernah mendapat teguran itu akan maaf ngapunten, masih condong ke misalkan kho, khi, hu, bah. Nah, kan seperti itu. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh monyong blas. Apa ya istilahnya gitu, melibatkan bibir itu tidak boleh. Kha, khi, hu, bah. Tidak bah, enggak, tapi bah, kha, khi, hu. Jadi ini tidak ada semacam, tidak ada gerakan sama sekali. Kha, khi, hu, bah. Kalau hu kan memang harus monyong karena memang itu haknya dhammah kan ngoten. Kha, khi, hu, bah. Nah tidak bah, kha, khi, enggak. Nah di situ kalau di Umi saya pernah mendapat teguran di situ. Ini ya. Jadi mengucapkan kha tidak harus monyong, namun tetap ada ngoroknya. Cuman standar ngoroknya itu berapa? Ada yang kha, khi. Nah itu ya untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah melebihkan takallufus sifat untuk bagaimana nanti anak tahu bagaimana cara mengucapkan huruf itu. Ini sebenarnya kan takallufus sifat itu kan berarti melebihkan sifatnya kan. Nah, cuman hal yang demikian itu menurut Syekh Anas Al-Hibri boleh. Tujuannya apa? Agar anak jatuh pada standar yang tepat. Makanya beliau dalam mencontohkan qul huwallahu ahad. Nah, kenapa tujuannya yaitu tadi untuk bagaimana anak jatuh pada standar pantulan yang pas. Karena biasanya anak saat kita ajar untuk mengikuti standar kita itu susah. Maka takallufus sifah itu menurut beliau dibolehkan. Ya. Nah, tentu itu tidak selamanya Ustaz. Karena nanti akan dikurangi. Oh, ini ternyata tujuannya itu. Karena apunten, secara keilmuan kan ada tahapannya. Oh, ini anak perlu dituntun di C. Oh, ini sudah mulai boleh dilepaskan. Oh, ini sudah harus mulai dikurangi. Nah, seperti itu. Ngoten Ustaz, tahapan-tahapannya memang ada gitu ya. Jadi untuk di Umi memang ngoroknya ada, cuman standar ngoroknya itu yang ada tingkatannya masing-masing. Kha, khi, intinya bagaimana kha itu kita letakkan pada posisi adnal halqi, ujung tenggorokan, sebagaimana ghin, gha, kha. Nah, satu makhraj. Ngoten Ustaz. Untuk jawaban saya sementara, barangkali nanti kalau tidak masih muncul pertanyaan lagi ya dipending untuk ke depan biar ada bahan lagi. Walaupun saya yakin beliau banyak bahannya untuk takon, yakin suwang ini gak ngirontek. Untung gak aku mulai.
Ada lagi yang lain Ustaz ya? Nggih. Saya ingin mengenai cara membaca kol-kola yang rakoh. Karena sering ini aku rakoh ya saya lupa apakah tadi itu minta di apa namanya konfirmasi di lagi dibacakan lagi huruf kol-kola yang rakoh. Nggih. Qalqalah yang isti'la napa yang istifal. Kalau isti'lanya qalqalah itu qaf dan to. Nah, kalau istifalnya kan selain qaf dan to ini tipis. Nah, ada perbedaan. Jenengan minta yang mana? Kedua-duanya. Nggih. Qul huwallahu ahad. Ahad. Sebenarnya ahad itu tidak boleh karena mengesankan adanya hamzah sukun, tapi ahad kelihatan ilustrasinya. Saat kita melempar, maka lemparan itu pasti spontanitas, ya kan? Spontanitas, nggak mungkin kelihatan tak 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 nggak mungkin, tapi langsung tak tak tak. Nah, ahad. Nah, ini ya. Itu kalau dibaca ahad terhenti buatan kira-kira. Mantulannya terhenti kan? Nah, coba jenengan dengarkan. Saat posisi huruf qalqalah ini ada di tengah kalimat, pasti tidak akan begini. Tidak akan terbaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Andai kan dibaca ahad, maka Iqra. Gitu. Andai kan dibaca qul huwallahu ahad, maka yadkhuluna seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yadkhuluna maka ahad. Artinya antara posisi di tengah kalimat maupun di akhir kalimat pun bunyinya sama. Mengikuti yang mana? Yang berada di tengah kalimat. Yadkhuluna qul huwallahu ahad. Nah, itu ya. Cuman sing penting untuk di kalangan anak mantul. Itu yang paling bagus. Tentang ada kesan hamzah sementara di makfu, proses nanti akan sing penting standar volume pantulannya itu sama. Jangan sampai begini qul huwallahu ahad ahad sama ahad sama. Jadi volumenya suara kita antara huruf hidup dengan sifat qalqalahnya sama. Ahad. Nah, sampai Syekh Anas Al-Hibri itu dengan cara ditekan ahad dalam rangka supaya anak jatuh pada standar yang pas. Ngoten misalnya. Itu kalau istifal. Kalau isti'la mujrimin yaj'aluna bahij. Nah, bahij nah itu ya. Jenengan bisa melihat secara detail pada kitab Hidayatul Qori'nya Syekh Al-Marsafi. Banyak tentang Masya Allah. Kula nate motokopi niki tentang qalqalah tok itu ada sekitar 7 lembar misalnya. Qalqalah tok di dalam kitab Hidayatul Qori'. Ini ya, terus saya bawa kayak ini coba, yang ini pahami ya, ngakal kan bahasa Arab sah. Ini ya, pernah dulu diberikan materi ini di Sidoarjo di SMP Al Hikmah, pernah secara khusus tentang qalqalah, gitu ya. Itu kalau misalkan hurufnya istifal tipis. Kalau isti'la misalkan qaf, qul a'udzu birabbil falaq, falaq. Nah, itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tidak iqra khalaq, dah khalaq. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Gak boten iqra bis khalaq. Ndak, tidak monyong. Khalaq. Nah, ingat huruf qalqalah saat posisi sukun itu semuanya condong ke fathah. Nah, ya. Ada yang mengatakan condong pada harokat aslinya saat posisi dia waqaf. Namun yang demikian itu jarang. Yang paling masyhur, yang paling banyak adalah condong pada harokat fathah. Bil falaqi, ada yang baca bil falaqi seperti itu. Tapi yang demikian itu jarang.
Yang paling banyak bil falaq. Nah, condong pada harokat fathahnya. Ngoten nggih. Itu saat posisi huruf isti'la. Kemudian to. Mutma'innina, mutma'innina. Kemudian saat posisi waqaf apa? Muhit. Nah, muhit. Nah, ngoten nggih. Muhit. Nah, tidak muhit. Nah, tidak terhenti. Karena terhentinya itu menandakan masuk ke sifat syiddahnya hamzah. Ngoten nggih? Jelas Ustaz nggih? Nggih, insyaallah. Lanjut lagi besok. Nggih. Barangkali masih ada, monggo disimpan. Ngoten nggih. Cukup, terima kasih Ustaz. Monggo langsung doa Ustaz. Nggih, doaan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.